Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria Kumala, NIM 1801040085 dari Prodi PPS 5P. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pragmatik, yaitu yang pertama ada teori relevansi, yang meliputi relevansi dan komunikasi. Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Keberlangsungan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini dimanfaatkan. Komponen komunikasi dalam prinsip relevansi ini sesungguhnya merupakan pemampatan dari keempat prinsip kerjasama GRIS ke dalam suatu prinsip. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh setiap partisipan percakapan dengan berasumsi bahwa penutur lain telah berusaha bersikap serelevan mungkin. Asumsi ini kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya. Yang kedua ada relevansi dan kognisi. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yakni informasi yang memiliki efek konseptual terhadap tuturan. Tokoh psikologi Fodor mengemukakan pandangan tentang proses kognitif sentral yang berjalan seperti proses konfirmasi ilmiah yang memanfaatkan deduksi. Namun, Sperber dan Wilson berpandangan bahwa proses pemahaman inferensial tidak dapat berjalan seiring dengan proses teori ilmiah. Pada dasarnya, Sperber dan Wilson memandang pemahaman inferensial juga tidak jauh dari pengaruh konsep pembuatan teori ilmiah. Yang selanjutnya, kritik filosofis terhadap teori relevansi. Positivisme logika. Positivisme logika pertama tampil menonjol pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20 hingga 30 tahun kemudian. Positivisme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Ada teori relevansi yang kedua, Putnam tentang positivisme. Positivisme logika, sebagaimana telah kita lihat, menunjukkan kriteria signifikansi di mana setiap pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung, yakni dapat dibuktikan kebenaran dengan pengalaman, dianggap tidak ada artinya. Kita juga telah melihat bagaimana positivisme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yakni sains empiris, logika, dan matematika dalam kriteria signifikasi ini. Namun demikian, dalam mengistimewakan disiplin-disiplin ini, positivisme selalu rentan terhadap tuduhan bahwa kriteria signifikansinya digagalkan oleh standar-standarnya sendiri. Reduksionisme ilmiah teori relevansi. Ada 3 tuduhan reduksionisme, teori atau prosedur menyederhanakan gejala yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Ilmiah Putnam terhadap positivisme logika yang berarti juga tuduhan untuk menentang teori relevansi Sperber-Wilson. Pertama, kaidah eliminasi. Kedua, reduksionisme. Ketiga, tuduhan reduksionisme. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori relevansi yang dikemukakan Sperber-Wilson ini lebih cenderung menekankan pada rasionalitas. Rasionalitas cenderung terlihat tidak lagi bersifat mutlak dan universal, melainkan bersifat sementara dan konvensional saja. Pada filsafat bahwa bahasa beranggapan bahasa tidak dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan rasionalitas karena bahasa harus bersifat komunikatif. Yang selanjutnya ada teori tentang pragmatik dan pikiran.
Pragmatik dan pikiran. Yang pertama ada kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Yang kedua, bahasa dan pikiran, beberapa anteseden historis. Yang ketiga, modularitas tesis pikiran. Yang terakhir, pragmatik dan modularitas. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran disebabkan oleh ketergantungan fenomena pragmatik pada proses-proses kognisi yang lebih luas. Pragmatik menyediakan batu ujian yang menarik bagi calon teori pikiran. Satu teori semacam ini dikenal dengan nama tesis, yang merupakan ajaran sentralnya, diteliti dan dievaluasi secara kritis di antara disiplin-disiplin pragmatik. Bahasa dan pikiran, beberapa anteseden historis. Para filsuf telah menganggap bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, dan menanam pengetahuan. Namun demikian, tidak seperti sistem semacam ini. Leibniz yakin bahwa karakteristik universal ini juga dapat mengungkapkan isi penalaran manusia. Leibniz bukanlah satu-satunya filsuf abad ke-17 yang memahami pikiran dalam istilah-istilah komputasional, sebagaimana diamati oleh Leibniz sendiri pada tahun 1666. Thomas Hobbes, yang dimanapun terkenal sebagai peneliti yang cermat terhadap prinsip-prinsip, memberikan pernyataan yang benar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh pikiran kita adalah komputasi. Modularitas tesis pikiran. Yang pertama, representasi Aziz dan Fajar Edi. Jerry Fodor dan para pengikutnya menganggap representasi terdiri atas struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam bahasa pikiran internal. Namun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa minimal sebagian sistem representasi pikiran bersifat imajinal. Yang kedua ada komputasi. Manipulasi dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat sintaksis formal representasi dengan cara yang khas dari komputasi-komputasi yang dilakukan oleh komputer. Tipe manipulasi formal yang merupakan landasan operasional komputasi pikiran dapat ditunjukkan dengan menggunakan contoh inferensi berikut. Misalkan saja, pikiran kita memiliki akses pada dua representasi, di antaranya P dan Q. Dengan mengasumsikan sistem representasi berbasis bahasa. Representasi P merupakan proposisi bahwa Johan kurang sehat dan representasi Q adalah proposisi bahwa Johan kurang sehat. Dia tidak akan pergi kerja. Inferensi modus ponens dan representasi ini terhadap proposisi R, Johan tidak akan pergi, adalah komputasi yang berjalan dari sifat-sifat formal P dan Q dan khususnya dari identitas formal P terhadap anteseden Q. Yang ketiga, organisasi. Melalui operasi kemampuan inilah kita memperoleh aspek-aspek komputasional bahasa, yakni kaidah-kaidah fonologi, sintaksis, dan semantik bahasa. Namun demikian, mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa itu sendiri tidaklah cukup untuk menjelaskan pemfungsian linguistik kita. Pragmatik dan modularitas. Di sini yang utama diperhatikan adalah seberapa baikkah perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis umum tentang sifat pikiran manusia, yakni sifat pendekatan modul sebagaimana diajukan dan dibahas oleh Chomsky dan Fodor 1991 halaman 568. Melalui pembahasan pragmatik dan modularitas oleh Kasser, komitmennya terhadap modularitas tetap kuat. Pada tingkat tertentu, kekuatan penuh pragmatik tidak dibiarkan berfungsi, dalam pengertian bahwa Kasser tidak menggunakan pragmatik untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam proposal modularitas tersebut. Yang pertama ada Kasser tentang modularitas pragmatik. Secara khusus dapat dikatakan bahwa tidak tutur menunjukkan kebutuhan akan modul pragmatik yang bersifat linguistik. Yang kedua, modul pragmatik. Kasser menggunakan kasus tindak tutur pada umumnya dan tindak tutur tak langsung pada khususnya untuk membela ekstensi modul pragmatik dalam pikiran. Yang ketiga, sistem sentral pragmatik. Kasser benar bukan hanya karena pengoperasian implikatur percakapan dan prinsip-prinsip kesantunan, tetapi juga karena pengoperasian sejumlah fenomena linguistik dan kognitif lainnya. Yang
Kedua ada pragmatik dan pikiran 2. Sperber dan Wilson tentang modalitas pragmatik. Sperber dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menentang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang bentuk-bentuk pragmatik. Tindak tutur. Tindak tutur adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Tindak tutur pertama kali dikenalkan oleh Austin pada 1965, yang merupakan teori yang dihasilkan dari studinya. Leach 1994 halaman 4 menyatakan bahwa sebenarnya dalam tindak tutur mempertimbangkan 5 aspek situasi tutur yang mencakup penutur dan metatutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai sebuah tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Chair dalam Rohmadi 2004 menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jenis-jenis tindak tutur. Berkenaan dengan tuturan, Austin membedakan 3 macam tindakan: tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur pelokusi. Implikatur. Implikatur mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, makna keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ujaran itu. Jenis-jenis implikatur. Implikatur konvensional, implikatur non-konvensional. Peranggapan atau preposition berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat, khususnya tentang hakikat rujukan, benda, keadaan, dan sebagainya, yang dirujuk oleh kata, frasa, atau kalimat dan ungkapan-ungkapan rujukan. Yang pertama ada pengetahuan bersama. Salah satu unsur yang mendukung munculnya peranggapan adalah memahami tuturan dalam peristiwa tutur. Yang kedua ada partisipan, penutur, dan petutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Konteks situasi. Halliday dan Hasan 1994 halaman 62 membagi konteks situasi menjadi 3, yaitu sebagai medan wacana, sebagai pelibat wacana, dan sebagai sarana wacana. Jenis-jenis peranggapan. Yang pertama ada peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial berasal dari akar kata existere yang secara lisan bergerak atau tumbuh keluar. Dengan istilah ini, hendak dikatakan oleh para eksistensial bahwa eksistensial manusia seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi-substansi, mekanisme-mekanisme, atau pola-pola statis, melainkan sebagai gerak atau menjadi sebagai sesuatu yang mengada. Peranggapan eksistensial atau existential presupposition adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi keberadaan jati diri referen yang diungkapkan dengan kata definite. Contoh, Jonas melihat pria berkepala 2, yaitu ada seorang pria berkepala 2. Berdasarkan contoh di atas, pernyataan itu mengandaikan keberadaan seorang pria dengan 2 kepala seperti yang terlihat oleh Jonas. Yang kedua, peranggapan faktif. Peranggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Contoh, kami menyesal mengatakan kepadanya, yaitu kami mengatakan kepadanya. Peranggapan kalimat di atas adalah kami mengatakan kepadanya. Pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata mengatakan, mengetahui, sadar, mau adalah kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dinyatakan sebagai sebuah fakta dari sebuah tuturan. Yang ketiga ada peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan. Beda dengan peranggapan faktif, tuturan yang merupakan peranggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa dapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut.
Contoh, mereka mulai mengeluh, yaitu sebelumnya mereka tidak mengeluh. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelumnya tidak mengeluh, namun sekarang mengeluh. Yang keempat, peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah, karena penggunaan kata-katanya tidak pasti atau ambigu. Contoh, andai aku seorang dokter, yaitu aku bukan dokter. Penggunaan kata andai sebagai pengandaian bisa memunculkan peranggapan non-faktif. Yang kelima, peranggapan struktural. Peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Contoh, kemana Gayus bertamasya, yaitu Gayus bertamasya. Peranggapan yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur melalui struktur kalimatnya yang menanyakan kemana. Yang keenam, peranggapan kontrfaktual. Peranggapan kontrfaktual berarti bahwa yang diperanggapan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Memberikan contoh yang berkaitan dengan peranggapan. Tuturan yang berbunyi, kalau kamu sudah sampai Jakarta, tolong aku diberi kabar. Jangan sampai lupa, aku tidak ada di rumah karena bukan hari libur. Tuturan itu tidak semata-mata dimaksudkan di dalam tuturan itu, melainkan ada sesuatu yang tersirat dari tuturan itu yang harus dilakukannya, seperti mencari alamat kantor atau nomor telepon si penutur. Deixis. Dalam KBBI, deixis diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjukkan sesuatu di luar bahasa. Menurut Bambang Kaswantipurwo, 1984, halaman 1, sebuah kata dikatakan bersifat deixis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara, saat dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dinyatakan bahwa deixis merupakan suatu gejala semantis yang terdapat pada kata atau konstruksi yang acuannya dapat ditafsirkan sesuai dengan situasi pembicaraan dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa seperti kata tunjuk, pronomina, dan sebagainya. Jenis-jenis deixis. Deixis persona. Deixis persona secara langsung diwujudkan dalam kategori gramatikal tentang persona atau orang menjadi persona 1, persona 2, dan persona 3. Cara yang lazim untuk mengkodekan deixis persona adalah dengan memakai pronominal atau kata ganti orang seperti saya, aku, kamu, engkau, ia, dia, beliau, kami, kita, mereka, dan atau memakai nama sendiri seperti saudara, bapak, ibu, tuan, dan sebagainya. Untuk orang kedua, selain itu, deixis persona juga mencakup bentuk-bentuk lain dari pronomina tersebut seperti ku, mu, nya, dan kau. Deixis tempat. Deixis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa berbahasa itu. Dalam bahasa Indonesia mengungkapkan waktu dengan sekarang untuk waktu kini, tadi dan dulu untuk waktu lampau, nanti untuk waktu yang akan datang, hari ini, kemarin, dan besok juga merupakan hal yang relatif. Dilihat dari kapan suatu ujaran diucapkan. Contoh, duduklah bersamaku di sini. Deixis waktu. Deixis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat. Contoh deixis waktu adalah kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, atau pada suatu hari. Contohnya, gaji bulan ini tidak seberapa yang diterimanya. Selanjutnya, materi tentang lokusi, ilokusi, perlokusi, dan implikatur. Yang pertama, membahas tentang lokusi. Tindak lokusi yaitu kaitan suatu topik dengan satu keterangan dalam satu ungkapan, serupa dengan hubungan pokok dengan predikat atau topik dan penjelasan dalam sintaksis. Contoh, saya lapar. Seorang mengartikan saya sebagai orang pertama, tunggal, atau si penutur. Dan lapar mengacu pada perut kosong dan perlu diisi, tanpa bermaksud untuk meminta makanan. Kraft dalam Haryanto 2008 membagi tindak lokusi menjadi 3 tipe, yaitu
Yang pertama, naratif. Naratif dapat diartikan sebagai bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu keadaan waktu. Yang kedua, ada deskriptif. Kraft dalam Haryanto 2008 mendefinisikan deskriptif sebagai suatu bentuk wacana yang berkaitan dengan usaha perincian dari objek-objeknya yang direncanakan. Penutur memudahkan pesan-pesannya, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada mitra tutur. Penutur menyiapkan sifat dan semua perincian wujud yang dapat ditemukan pada objek tertentu. Yang ketiga ada informatif. Kraft dalam Haryanto 2008 mendefinisikan informatif sebagai bentuk wacana yang mengandung makna yang sedemikian rupa sehingga pendengar atau mitra tutur menangkap amanat yang hendak disampaikan. Ilokusi. Tindak ilokusi yaitu pengucapan suatu pernyataan, tawaran atau janji, pernyataan dan sebagainya. Contoh, saya lapar. Maksudnya adalah meminta makanan yang merupakan suatu tindak ilokusi. Bach dan Harness dalam Haryanto 2008 menyatakan bahwa klasifikasi tindak ilokusi dapat dibagi menjadi 4 golongan besar, yakni konstantif. Yang kedua, direktif. Yang ketiga, komisif. Yang keempat, acknowledgement. Yang selanjutnya ada perlokusi. Tindak perlokusi yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar, sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Contoh, saya lapar, yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek pada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur. Verba tindak ujar yang membentuk tindak perlokusi diantaranya dapat dipisahkan dalam 3 besar, yakni mendorong mitra tutur untuk mempelajari bahwa, meyakinkan, menipu, memperdayakan, membohongi, mengajurkan, membesarkan hati, menjengkelkan, mengganggu, mendongkolkan, menakuti, memikat, menawan, menggelikan hati. Yang kedua ada membuat mitra tutur melakukan mengilhami, mempengaruhi, mencamkan, mengalihkan, mengganggu, membingungkan. Yang ketiga, membuat mitra tutur memikirkan tentang mengurangi ketegangan, memalukan, mempersukar, menarik perhatian, menjemukan, dan membosankan. Yang selanjutnya ada implikatur. Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan atau eksplikatur. Menggunakan implikatur dalam berkomunikasi berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Implikatur dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan bentuk eksplikaturnya. Berikut ini paparan lebih lanjut. Yang pertama ada implikatur yang berupa makna. Yang kedua, implikatur yang berupa makna tersirat dari sebuah ujaran. Yang ketiga, implikatur yang berkebalikan dengan eksplikaturnya. Ciri-ciri implikatur. Yang pertama, implikatur bukan merupakan bagian dari tuturan. Yang kedua, implikatur bukanlah akibat logis tuturan. Yang ketiga, sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur, dan itu bergantung pada konteksnya. Jenis-jenis implikatur. Ada implikatur konvensional, implikatur non-konvensional atau percakapan. Selanjutnya, materi tentang maksim kerjasama. Prinsip kerjasama adalah sebuah prinsip dengan tujuan percakapan tersebut menjadi kooperatif. Teori prinsip kerjasama menurut Grice 1975 dalam halaman 45 menyatakan, berikan kontribusi Anda dalam percakapan yang secukupnya sesuai tujuan percakapan yang telah disepakati atau arah percakapannya yang sedang Anda ikuti. Grice 1975 halaman 45-47 juga menyatakan bahwa prinsip kerjasama dapat direalisasikan dalam 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang pertama ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan lawan bicaranya. Yang selanjutnya ada maksim kualitas. Berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicara bingung. Kadangkala, penutur tidak merasa yakin dengan apa yang diinformasikannya. Ada cara untuk mengungkapkan keraguan tersebut tanpa harus menyalahi maksim kualitas seperti dengan menambahkan awalan kalimat seperti mungkin,
kalau tidak salah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, maksim relevansi. Berdasarkan maksim relevansi, penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan. Yang selanjutnya, maksim cara. Maksim ini tidak lagi tentang apa yang dikatakan, tetapi cara hal-hal yang dikatakan. Maksim kesantunan. Kesantunan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Maksim kebijakan atau tact. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan pada aturan. Yang pertama, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Maksim kedermawanan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan aturan, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Maksim pujian adalah maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan, kecamlah orang lain sedikit mungkin, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Maksim kerendahan hati. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada tuturan, pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Contoh, duh saya bodoh sekali. Saya tidak dapat mengikuti kecepatan dosen tadi saat menerangkan. Boleh saya pinjam catatanmu? Maksim kesepakatan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan, usahakan agar kesepakatan antara diri yang lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sedikit mungkin. Usahakan agar kesepakatan antara diri yang lain terjadi sebanyak mungkin. Maksim kesimpatian. Maksim diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan, kurangilah rasa antisipasi antara diri dengan yang lain sehingga sekecil mungkin. Dan B, tingkat rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri sendiri dan yang lain. Contoh, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Anda. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.